Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk kamu di pertengahan hingga akhir Agustus ya, sampai energi ini tuh bisa berlaku sampai ke bulan-bulan berikutnya ya, tapi di starting dari pertengahan dan akhir Agustus. Namun di sini adalah pembacaan umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali ya. Tolong bijaksanalah dalam menyikapi. Ini bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Tergantung dengan energi kamu. Tergantung dengan apa yang sudah kalian lewati ya. Dan apa yang sedang kalian rasakan sekarang maupun yang akan datang nanti itu berhubungan semua ya. Gitu. Jadi kalau tidak resonate semuanya nggak apa-apa. Ambil yang resonate aja. Afirmasikan yang positif ya. Dan yang negatifnya kita jadikan antisipasi gitu ya. Oke, kalau kalian ingin konsultasi, coaching atau personal reading dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini, di layar video ini. Nomor WhatsApp saya itu 0852 43 06 2660. Personal readingnya berbiaya ya. Syaratnya kirim foto, nama, zodiak, tempat tinggal, agama, usia ya. Kita perlu foto karena harus membacakan aura dulu sebelum kita masuk ke pembacaan energi kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, di sini dari kartu tarot ada Eight of Pentacles, ada Nine of Wands, ada Ace of Cups. Dari Romance Angels ada Pay Attention to the Red Flag. Lalu kita cari dari Oracle Fairies. Ada Divination ya. Kemudian kita tarik lagi dari Love Oracle. Ada Healthy Choice ya. Oke. Tentang hal baik apakah yang akan terjadi kepadamu di pertengahan Agustus ini ya. Hal baiknya adalah oke, di sini saya lihat kalau dalam pekerjaan di sini saya lihat ada semangat baru ya, karena kamu mulai menemukan jati diri kamu dalam karir ya, dalam pekerjaan atau bisnis apapun pekerjaan kalian ya. Akhirnya kalian menemukan passionnya kalian gitu ya. Artinya yang kalian bisa bekerja sesuai dengan hobi, sesuai dengan keahlian kalian ya, dari bakat-bakat kalian sendiri, sehingga kalian begitu menikmati nantinya ya. Kalian sangat menikmati, dan di sini kalian tuh sudah tidak lagi ke-trigger dengan pekerjaan yang terlalu menguras energi. Artinya ya, untuk hal-hal yang tidak terlalu penting untuk diprioritaskan atau di handle gitu ya, kalian pisah-pisah gitu, dipilah-pilah gitu. Jadi kalian mengutamakan menyelesaikan tugas yang lebih perlu, lebih penting gitu ya. Yang kecil-kecil yang tidak terlalu penting kalian sampingkan dulu. Setelah yang inti kalian selesaikan, baru kalian masuk ke yang tidak terlalu penting hingga yang nggak penting-penting. Kalau nggak penting ya udah ya. Karena saat kemarin kamu pernah capek, pernah menguras energi sia-sia ya, dan itu memandekkan karir kamu karena kamu terlalu membiarkan dirimu menerima pekerjaan yang tidak terlalu prioritas atau tidak membangun diri kamu. Ya, artinya itu bukan passion kamu, jadi tidak menyemangatkan, malah melelahkan dan tidak
tidak menyukseskan kamu, malah mandek gitu ya. Jadi sini kamu sudah membatasi yang penting-penting aja yang kamu lakukan, dan kamu lebih cerdas dalam mengerjakan pekerjaan kamu dengan strategi-strategi yang lebih jitu, sehingga di sini kamu tahu bahwa pekerjaan mana atau dengan cara apa gitu ya kamu harus menerima satu tugas, atau dengan cara seperti apa, di situasi yang bagaimana harus kamu keluarkan energi kamu, harus kamu keluarkan strategi kamu gitu. Jadi kamu akan semakin cerdas karena kamu sudah lelah dalam membuang-buang energi kamu untuk hal-hal pekerjaan yang tidak terlalu penting, yang maksudnya gini, yang namanya pekerjaan itu tetap penting aja, tetapi terkadang kita tuh terlalu larut dalam yang bukan prioritas gitu, yang tidak harus maksudnya ya karena kita tidak strategi gitu ya, tidak punya poin-poin penting, kita tidak punya aturan-aturan penting gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, makanya kita sembarangan aja gitu, tidak teratur gitu ya. Tapi ke depan nanti kamu ini ya, energi baru kamu ini ya, yang akan terjadi pada kamu, hal baiknya adalah ya kamu sudah cerdas mengamati, mencermati, bahkan menyikapi yang mana yang harus diutamakan, didahulukan dulu gitu ya. Dan kamu semakin fokus di sini ya, kamu memilih pekerjaan itu ya, atau menyelesaikan atau menghandle pekerjaan kamu itu dengan senang hati gitu, kamu menikmati ya, kamu sudah punya aturan-aturan mainnya gitu, jadi kamu lebih menikmati ke depannya tuh, kamu lebih menikmati aja ya, kamu bekerja dengan penuh cinta, penuh kesenangan ya, energimu sangat ringan ke depannya, bagus ya. Beda kalau kita tuh terlalu sembrono dalam bekerja, kita nggak punya aturan-aturan mainnya, berarti kita akan terbebani sendiri, kita akan capek sendiri, belum melakukan sudah merasa berat duluan gitu, karena kita nggak punya aturan gitu ya. Kalau kita susun mana yang lebih harus diutamakan ya, mana yang harus diselesaikan duluan, yang lebih penting, nah itu kan akan lebih teratur gitu ya. Dan di situ kita akan terbiasa dan terbiasa lagi untuk mencari solusi untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau problem-problem dalam pekerjaan tersebut dengan cara yang lebih bijaksana dan lebih cermat, sehingga segalanya menjadi mudah dan kita menikmati dengan penuh cinta. Kalau kita penuh cinta dalam pekerjaan itu, berarti ya kita sudah tahu susunannya ya gitu. Jadi saya lihat kamu kedepannya kamu sudah lebih bijaksana menghandle semua pekerjaan kamu, menghandle semua bisnis kamu. Jadi saya rasa kalian akan lebih berkembang lagi ya, kalian semakin fokus dan kalian akan memanifestasikan cara-cara baru ya, yang lebih cerdas dan cerdik. Kalian lebih cepat mengambil tindakan, lebih jenius lah ya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kalian itu gitu. Jadi lebih mudah gitu, kalian punya cara-cara yang lebih mudah, memudahkan kalian sendiri ya. Itu bagus. Dan saya lihat progres ke depannya ya, dimulai dengan cara baru kalian ini ya, cara kalian yang lebih cermat ini, lebih cerdas dan lebih cerdik ini ya. Ya saya rasa kalian akan mendapatkan posisi ya, posisi itu kemarin mungkin kamu mencari posisi, kamu mencari kelancaran, kamu mencari kesuksesan, mencari kemajuan. Tapi kalau kamu sudah bekerja, sudah punya strategi seperti ini
ya. Kamu sudah mulai mencermati, kamu mulai cerdas menghadapi segala macam problem berat dalam pekerjaan kamu. Dengan sendirinya posisi, pangkat, atau kemajuan karir kamu itu akan mengikuti kamu sendiri gitu ya. Kelancaran bisnis kamu itu mengikuti kualitas diri kamu sendiri, jadi nggak perlu kamu cari ya. Kualitasmu yang akan menarik ya, membawa diri kamu ke posisi yang sesuai dengan bakat kamu gitu, sesuai dengan kualitas diri kamu gitu ya. Jadi kita adalah magnetik atas kualitas kita adalah magnetik atas kesuksesan kita ya, atas karir kita, atas kedudukan kita dalam pekerjaan gitu ya, dalam bidang-bidang tersebut gitu. Apa gunanya kita menginginkan satu posisi kalau kita sendiri tidak punya bakat untuk, atau kita nggak punya kualitas terhadap posisi tersebut gitu kan. Nah, jadi ngalir aja kamunya. Saya lihat di sini ya, karena di sini ada Ace of Cups. Jadi kamu bekerja penuh cinta, kamu penuh dengan menikmati, enjoy gitu, fokus, ringan gitu ya, bijaksana. Jadi enteng lah semua pekerjaan kamu itu ya. Jadi nggak usah khawatir soal posisi, soal pangkat, soal kelancaran bisnis kamu, kemajuan dan kesuksesannya tuh nggak usah khawatir. Kalau kamu sudah ahli seperti ini ya, otomatis kesuksesan itulah yang akan mengejar kamu gitu. Bagus ya Taurus ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi keuangan ya, berdasarkan value kamu ya, hal baik dalam keuangan kamu adalah kamu mulai masuk ke kestabilan finansial ya. Terutama kamu itu sudah bijaksana mengatur keuangan kamu, karena kamu tahu betapa susahnya mencari uang ya, betapa sulitnya, betapa lelah, capeknya, beratnya saya menyelesaikan, saya bekerja keras selama ini. Jadi saya perlu menghargai hasil keringat saya dengan cara bijaksana dalam mempergunakan finansial kamu gitu ya. Jadi di sini saya lihat kalau rezeki ya, bukan hanya berupa kelancaran bisnis, bukan hanya cuan-cuan yang berdatangan, tetapi saya lihat di sini kamu lebih ringan energi kamu lebih kamu sehat di sini ya. Kamu juga sehat secara fisik, jiwa ya, positive thinking itu bagus, itu juga rezeki ya. Kesehatan yang paling utama ya. Terus rezeki kamu itu adalah kamu semakin mendapatkan banyak ide, kamu lebih bisa merealisasikan ide-ide kamu, kreativitas kamu berdasarkan hobi kamu, itu juga rezeki gitu ya. Jadi rezeki kamu atau hal baik dalam keuangan kamu itu adalah harga yang pantas untuk nilai kualitas kamu gitu ya. Jadi kamu nggak usah khawatir soal kerezekian kamu kalau kamu sudah bekerja dengan jujur, teliti, cermat, dan bekerja dengan cara-cara yang cerdas ya, dengan keahlian kamu, dengan hobi kamu, dengan penuh semangat, otomatis rezeki itu akan mengikuti energi kamu. Jadi soal keuangan saya lihat kamu nggak perlu khawatir. Yang dikhawatirkan hanyalah jangan terlalu tergiur dengan hasil kamu saat ini, karena kamu harus lebih berkembang lagi ke depan. Kamu harus mempergunakan hasil keringat kamu itu dengan sebaik-baiknya, agar tidak hanya bermanfaat untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kamu ya gitu ya. Ada kelancaran rezeki ya, keuangan kamu tuh
akan lancar di sini ya. Itu ya. Ketenangan lahir batin gitu. Kamu bisa menikmati hasil keringat kamu ini untuk memanjakan diri kamu, memanjakan kesehatan fisik kamu ya. Kamu bisa refreshing ya, karena dengan kestabilan keuangan di sini kamu lebih tenang ya. Kamu lebih bisa merefresh pikiran kamu di tempat-tempat yang tenang. Kamu punya fasilitas untuk mencari tempat-tempat healing gitu. Karena kalau kita mau jalan-jalan juga kalau nggak ada uang kan nggak bisa kan. Jadi kamu bebas mempergunakan keuangan kamu ini untuk ketenangan, kedamaian ya, atau kesenangan kamu. Tapi jangan lupa tadi, gunakan sebaik-baiknya keuangan kamu ya. Hindari menghutangkan ya. Lebih baik kamu berbagi ya, dengan ikhlas membantu ya, bersedekah, daripada kamu menghutangkan uang kamu kepada orang, nantinya menjadi beban sendiri dan membebani orang lain juga. Kalau kita memberikan pinjaman ya, itu kan berarti nantinya jadi beban buat kita juga. Lebih baik kita membantu semampu kita aja ya. Bukan berarti saya menyarankan untuk kamu tidak membantu orang saat mereka membutuhkan pinjaman, tetapi kan ada tempat-tempat yang resmi untuk simpan pinjam atau untuk pinjaman kredit gitu kan. Nah, itu bukan tugas kamu, karena kamu kalau secara pribadi meminjamkan, saya rasa kamu harus siap dengan konsekuensinya ke depan. Kalau mereka ada kendala, berarti kamu sudah harus siap. Jadi artinya kamu meminimalisir problem ke depan ya, beban kamu ke depan. Jadi daripada nanti jadi masalah, sebaiknya kamu membantu mereka, tetapi nanti kamu harus persiapkan diri untuk nanti ketika mereka tidak bisa mengganti di saat yang tepat, kamu sudah harus siap mental ya. Jadi untuk antisipasi aja gitu ya. Misalnya dia datang, teman kamu saudara kamu minjam ya 1 juta, kamu kasih aja 500, tetapi tanpa harus kamu tekan dia nantinya gitu. Kamu mau ganti, ada rezeki silahkan ganti, kalau belum ada nggak apa-apa. Jadi kalau dengan begitu kan ya, tapi dalam hati kamu bilang saya mengikhlaskan gitu. Nanti kalau memang kamu butuh, kamu boleh minta, tetapi tidak memaksa orang dalam keadaan terbebani begitu. Misalnya dia lagi ada masalah, kamu tidak serta-merta memaksa dia harus, atau kamu nantinya bergumam ya, ngerocos dalam hati, di saat dia butuh bantuan saya bantu, saat saya butuh bantuan dia nggak bisa bantu. Itu karena dari awal kamu nggak ikhlas membantu orang gitu ya. Makanya saya bilang lebih baik kamu kasih 50% ya. Ketika kamu berlebihan, kamu kasihlah 50%, biarin dia cari 50%-nya di mana ya. Tapi kamu kasihnya ikhlas tanpa meminta ganti. Itu lebih aman, kamu hidup lebih tentram tanpa memikirkan hutang-hutang tersebut ya. Dan kalau kamu punya hutang, segeralah selesaikan sedikit demi sedikit, supaya juga tidak membebani hidup kamu, tidak membebani hati dan pikiran kamu nantinya ya. Yang paling penting itu jangan lupa membayar hutang, karena kita mati itu nggak ada yang membayar hutang kita. Orang cari uang itu sulit, jangan kita meninggalkan hutang kepada anak-anak kita. Artinya kan kita menyengsarakan mereka gitu. Jadi minimalisir hutang-hutang kamu ya. Kalau boleh lagi ada rezeki langsung cepat-cepat bayarlah, supaya ke depan tidak menjadi masalah untuk kamu dunia akhirat gitu ya. Jangan lupa bersedekah ya. Oke, karena sedekah itu adalah cara kita untuk memperlancar rezeki kita, mempertahankan kesuksesan kita, menjaga juga, melindungi keuangan kita gitu, kelancaran bisnis kita gitu ya. Kalau dalam hal cinta, saya lihat di sini ya,
beberapa dari kalian ini tidak terlalu fokus kepada percintaan, kalian lebih fokus kepada karir dan keuangan, beberapa gitu ya. Tapi kalau kita lihat beberapa dari kalian ini saling ego, bertentangan dalam ego kalian masing-masing, sama-sama keras kepala, keras hati ya, keras ego lah ya, tapi sama-sama saling mencintai, cuman gengsi-gengsian aja nih ya. Ya gengsi, kamu juga gengsi, atau mungkin dia childish, kamu yang childish atau dia ya, tapi padahal kalian saling mencintai di sini ya. Tapi saya lihat hal baiknya adalah kamu tuh kayak mulai menarik diri dari hubungan yang terlalu dramatis, karena sudah saatnya kamu tuh fokus ke karir dan keuangan kamu dulu ya. Kamu menikmati hasil kerja keras kamu lebih fokus di pekerjaan kamu, perkembangan karir kamu gitu ya, dan kamu menghindari yang namanya konflik dalam percintaan ya. Kamu tidak lagi mau meladeni drama atau berargumen dengan pasangan kamu ya, karena kamu berpikir bahwa itu semua tuh bullshit. Kayak apa ya, nggak menarik lagi gitu. Hal-hal seperti itu kalian tuh kayak sudah masuk ke fase pendewasaan diri, makanya kalian udah nggak suka dengan hal-hal yang terlalu bucinan, dramatis, mellow, melankolis ya. Jadi kalian sudah lebih fokus ke diri kalian sendiri, apapun hubunganmu ya, diri kamu yang masih jomblo ke, yang masih mencari cinta ke, yang sudah berpacaran lama ke, yang sudah menikah ke, intinya kamu di sini tuh lebih fokus ke diri kamu ya, ke keuangan kamu, karir kamu, daripada membuang energi untuk hal-hal yang terlalu dramatis gitu ya. Dan sini ada definition, jadi di sini kamu lebih fokus ke spiritual, fokus membahagiakan diri sendiri, fokus menyehatkan diri, memanjakan diri, menikmati hidup kamu, melakukan segala aktivitas dengan penuh kesenangan gitu ya. Itu ya, dalam cinta saya rasa tidak bermasalah ya kalau kamu menghindari argumen dan drama gitu ya. Beberapa dari kalian ini ya berpikir sudah lebih cerdas, kalian lebih meningkatkan spiritualitas kamu dan tidak lagi fokus ke hal-hal yang duniawi. Memang kamu fokus kepada pekerjaan, karir, keuangan ya, kebahagiaan, tetapi bukan semata-mata terlalu terpesona dengan duniawi ya. Kamu menarik diri untuk fokus kepada spiritualitas kamu, supaya karena apa, kamu mencari ketenangan hidup gitu ya. Kalau orang sudah memilih untuk fokus ke spiritual, maka mereka pasti lebih mendapatkan inspirasi ya, motivasi. Mereka lebih gampang dapat solusi dalam menghadapi berbagai problem dalam hidupnya ya, problem-problem percintaan, problem kehidupan, problem problem kehidupan sehari-hari, atau pekerjaan, problem keuangan. Itu kamu tuh sudah tidak terlalu cemas, tidak terlalu gelisah dengan hal-hal seperti itu, karena kamu sudah punya fondasi spiritual yang cepat menetralisir pikiran kamu ya, dalam penyelesaian yang lebih cerdas gitu ya. Jadi kamu lebih memilih rezeki itu kan di tangan Tuhan, kita tinggal meminta aja dan kita bekerja aja. Ngapain kita ke-trigger sama hal-hal yang toksik yang dapat meracuni kehidupan kita, meracuni kemandekan menciptakan kemandekan dalam hidup kita gitu. Jadi hal-hal yang namanya pendapat orang atau argumentasi egois itu tuh udah kamu buang, emosional negatif itu ya. Dengan kamu fokus ke spiritual kamu, maka kamu sudah tidak lagi mengubris hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang sangat menggoda kamu dulunya ya, suka kamu tanggapin dan suka kamu masukkan ke dalam pikiran kamu, yang akhirnya mencemari pikiran positif kamu ini ya.
sudah kamu buang jauh-jauh. Karena di sini saatnya kamu lebih mencintai diri, mencintai keluarga kamu, ya, mencintai hidup baru kamu, dan lebih mementingkan kesehatan jiwa dan raga kamu. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang toksik, yang tidak penting seperti pendapat orang atau hal-hal yang berbau duniawi, ya kan, kalau mendengarkan pendapat orang yang negatif itu kan duniawi. Berarti kita masih kekanak-kanakan dong, kita nggak dewasa, ya. Kalau kita masih berargumen, sibuk berargumen, kita masih semangat dalam berargumen, ya, atau semangat dalam menanggapi drama, berarti kan kita nggak damai, kita nggak happy, gitu, ya. Kita menjalani hidup dengan penuh dengan rasa sesak di dada, penuh dengan kegelisahan, tidak ada ketenangan. Hanya kita tidak fokus untuk berkembang, kita tidak fokus untuk di mana tubuh kita membutuhkan asupan gizi, ya. Kalau kita terlalu ngurus dengan hal-hal negatif, kita akan lupa membahagiakan diri kita. Kita akan lupa sama diri kita sendiri, kan kita terlalu mengurus hal-hal negatif yang dimainkan orang lain, ya. Baik kamu dengan teman, dengan orang-orang sekitar, dengan keluarga, dengan pasangan, hal-hal yang dramatis atau hal-hal yang menciptakan argumen, percekcokan, pertentangan, itu tuh kalian akan lupa sama itu hal-hal itu tuh akan membuat kalian lupa terhadap hal-hal baik yang seharusnya kalian lakukan, gitu, kepada diri kalian sendiri, ya. Tapi kalau kamu sudah membuang itu semua, maka kamu akan sadar bahwa, nah, ini hari ini tubuh saya pasti hari ini saya harus membeli sayur-sayuran atau buah-buahan karena tubuh saya butuh vitamin A, B, C, D, gitu. Nah, gitu. Semakin sehat tubuh kamu, semakin cerdas pikiran kamu. Otak kamu juga akan semakin positif dalam berpikir, gitu. Daripada kamu ngurus hal-hal yang seperti itu tuh nggak mendatangkan cuan, malah membuat kamu mandek, malah membuat kamu hancur, ya. Jadi kehidupan ini kalau kita mengubris siapapun, ya, termasuk pasangan kita, kalau hal-hal yang terlalu berbau duniawi seperti hal-hal negatif itu kan berarti duniawi banget, ya. Kalau kita sudah spiritual, kita akan bisa membedakan mana yang duniawi, mana yang hakiki, gitu, yang abadi. Yang abadi itu adalah spiritual kita dulu. Kalau kita sudah fokus ke spiritual, maka kita akan lebih sadar dalam mencermati hidup ini, dalam menyikapi hidup ini, dan dalam menjalani hidup ini, gitu, ya. Jadi kalau saya lihat kalian yang udah bosan dengan hubungan yang toksik, saya lihat di sini kalian akan fokus di pekerjaan, ya, dan kalian akan menemukan cinta yang sevibrasi dengan energi kamu, dengan potensi diri kamu, dengan kualitas diri kamu, value kamu, gitu. Kalau kamu yang sudah berpasangan lama, ya, dan hubungan kalian itu enggak naik turun, on off, ya, kalian sudah tidak lagi terlalu fokus ke situ, ya. Saya lihat hal baiknya adalah, ya, kalian lebih mencintai diri kalian sendiri, gitu, ya. Dan kedepannya kalian akan mungkin dia akan sadar diri, ya. Kalau dia nggak sadar diri juga nggak apa-apa bagi kamu, karena Taurus ini orang yang tegas, yang menguntungkan aja, yang bermanfaat aja. Kalau nggak bermanfaat dan nggak menguntungkan, ya udah bye, gitu. Itu prinsipnya Taurus. Singkat aja, Taurus itu orang yang cerdik, ya, cerdas dan cerdik, gitu. Dia tidak mau berhubungan dengan orang yang sia-sia, yang menyita waktu dia, gitu, ya, yang menguras energi dia. Dia nggak mau meladeni hal-hal yang terlalu drama. Dia itu suka sesuatu yang singkat dan simpel, tapi yang masuk akal, gitu, ya. Dan kalau kalian sudah berumah tangga pun, saya lihat di sini kamu dan pasangan kamu itu semakin
dewasa di sini ya, menyikapi berbagai masalah dalam rumah tangga. Kalian lebih mengutamakan saling peduli, saling memberi cinta, saling membahagiakan ya. Ya, kalian tidak segan-segan untuk menegur pasangan kalian apabila dia salah, dan kalian tidak segan-segan juga untuk meminta dia menasihati kamu gitu. Kamu menerima kritiknya dia dengan baik, kamu menjadi pendengar yang baik terhadap pasangan kamu juga, dan kamu mau merubah diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan pasangan kamu. Jadi itulah kebahagiaan yang sempurna ketika kita mulai sadar diri bahwa kita jangan hanya menyalahkan pasangan, tapi kita juga harus meminta mengkoreksi diri, introspeksi ya. Lalu apa yang kurang diperbaiki ya, dan saling mengisi gitu. Itu bagus ya. Kalau kalian sudah fokus ke spiritual begini, saya rasa hidup kalian akan tentram dan damai, akan sakinah dalam rumah tangga itu, akan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga apa yang saya bacakan di sini bermanfaat, bisa menginspirasi dan memotivasi ya, dan juga menyemangati kamu ya, dan semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin personal reading dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Taurus.